Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deiva Devadi dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 392225554. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dengan tema Knowledge Management System Maintenance PT XYZ Submodul Material Master dan Storage berdasarkan Knowledge Management Cycle dengan metode waterfall. Latar belakang dari Latar belakangnya adalah Departemen Maintenance PT XYZ yang merupakan bagian dari badan usaha milik negara atau BUMN di industri pesawat terbang memiliki tanggung jawab penting dalam perawatan mesin-mesin yang digunakan oleh Departemen Machining. Namun, pengelolaan pengetahuan terkait proses bisnis maintenance di departemen ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahpahaman dalam pelaksanaan prosedur, potensi hilangnya tacit knowledge akibat banyaknya karyawan yang akan memasuki masa pensiun, serta ketergantungan tinggi terhadap pengetahuan individu. Selain itu, penggunaan sistem Computerized Maintenance Management System atau CMMS yang ada belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional, khususnya dalam pengolahan data dan pengetahuan terkait material master dan storage. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan knowledge management system berbasis web yang dirancang menggunakan metode waterfall dengan framework PHP Code Igniter untuk mengelola pengetahuan secara lebih efektif. KMS ini diharapkan mampu mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge, meningkatkan ketersediaan informasi, mendukung transfer pengetahuan antar karyawan, serta memastikan keberlanjutan proses maintenance melalui sistem knowledge management yang mencakup creation, storage, transfer, dan aplikasi. Perumusan masalah, Departemen Maintenance PT XYZ menghadapi tantangan dalam pengelolaan pengetahuan karyawan yang bersifat tacit knowledge. Banyaknya karyawan yang akan memasuki masa pensiun berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan penting jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perusahaan masih bergantung pada pengalaman individu yang menciptakan risiko operasional tinggi akibatnya kurangnya stock of knowledge yang terdokumentasi secara sistematis. Sistem CMMS yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengelolaan proses maintenance, khususnya pada submodul material master dan storage. Keterbatasan ini mencakup pengelolaan data material, aksesibilitas informasi stok material, dan dokumentasi proses yang tidak optimal. Kondisi ini menghambat efisiensi operasional dan penyebaran pengetahuan antar karyawan dalam menjalankan aktivitas maintenance. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu dirancang sebuah knowledge management system yang mampu mendukung siklus pengelolaan pengetahuan atau knowledge cycle melalui dari creation, storage, retrieval, hingga aplikasi. Sistem ini diharapkan dapat mendokumentasi best practice, menyediakan informasi yang dapat diakses secara real-time, serta memastikan transfer pengetahuan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan operasional dari PT XYZ. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama meningkatkan pengelolaan pengetahuan. KMS yang dikembangkan membantu mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge, sehingga pengetahuan karyawan dapat terdokumentasi dengan baik dan diakses oleh seluruh organisasi. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan pengetahuan. Dengan adanya sistem pengolahan pengetahuan yang terstruktur, perusahaan dapat meminimalisir risiko kehilangan pengetahuan akibat pensiunnya karyawan yang berpengalaman. Yang ketiga, efisiensi proses maintenance. Sistem ini memungkinkan pengelolaan material master dan storage yang lebih baik, termasuk pelacakan ketersediaan material, sehingga proses perawatan mesin menjadi lebih efisien. Yang keempat, memperkuat keberlanjutan operasional.
Knowledge Management System mendukung pelatihan karyawan baru yang menyediakan akses ke best practice dan informasi penting tentang proses maintenance. Yang kelima, meningkatkan keandalan sistem. Dengan fitur berbasis web, sistem ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat, meningkatkan keandalan dan responsivitas operasional. Yang keenam, meningkatkan keputusan strategis. Data yang terorganisir dalam knowledge management system dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebutuhan operasional dan perencanaan sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan knowledge management system, khususnya di divisi maintenance PT XYZ. Yang pertama, mengelola pengetahuan secara efektif, mendokumentasi tacit knowledge karyawan menjadi explicit knowledge yang dapat diakses dan digunakan oleh semua semua karyawan. Yang kedua, mendukung operasional maintenance, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses maintenance melalui pengelolaan data material yang lebih baik, termasuk pemantauan ketersediaan material dan pengelolaan alur kerja yang terintegritas. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan pengetahuan, mengantisipasi kehilangan pengetahuan akibat dari pensiunnya karyawan yang berpengalaman, sehingga pengetahuan dapat dilestarikan dalam organisasi. Yang keempat, meningkatkan transfer pengetahuan, memfasilitasi distribusi pengetahuan di antara karyawan melalui implementasi siklus knowledge management system berupa creation, storage, transfer, dan aplikasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan, menyediakan informasi yang relevan dan terpercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam operasional maintenance. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan keandalan sistem, mengatur hak akses pengguna berdasarkan tanggung jawab masing-masing untuk menjaga keamanan data dan kelancaran alur kerja. Fitur-fitur KMS-nya yang pertama itu fitur creation atau capture. Fitur creation ini adalah berupa formulir untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi tacit knowledge karyawan menjadi explicit knowledge. Fitur pengumpulan data dan informasi terkait material serta proses maintenance. Kemampuan untuk menghasilkan laporan analisis dari data yang dikumpulkan, fasilitas untuk melakukan revisi, dan dengan fitur edit dan format ulang. Yang kedua, fitur storage atau archival, penyimpanan data, informasi, dan pengetahuan secara struktur. Yang kedua, proses pengindeksan dan pengelompokan data untuk memudahkan pencarian. Yang ketiga, fitur terhubung antar pengetahuan melalui tautan atau link antar entitas data. Yang ketiga, fitur retrieval atau transfer, sistem multi pengguna dengan hak akses yang berbeda untuk menjamin keamanan dan distribusi pengetahuan. Yang keempat, fitur aplikasi atau RIS, halaman interaktif yang memungkinkan pengguna memilih unit pengetahuan yang relevan. Yang kelima, fitur tambahannya yang berupa submodul material master, berupa pendaftaran fasilitas dan material. Yang kedua, manajemen daftar material atau materialis. Yang kedua, submodul storage itu tentang penerimaan material atau material receiving. Yang kedua, pengembalian material ke gudang. Yang ketiga, transaksi material untuk maintenance. Yang keempat, transaksi material non-maintenance. Fitur selanjutnya adalah user access control, pengolahan hak akses untuk berbagai jenis pengguna berbeda-beda. Baik, ada seperti berbeda-beda
seperti atasan, bawahan, atau karyawan itu berbeda-beda. Yang keenam, monitoring dan laporan. Fitur recap, fitur rekap dan laporan terkait penggunaan material dan aktivitas maintenance. Berikut adalah sistematik pemecahan masalahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa knowledge management system di divisi maintenance PT XYZ, submodul material master dan storage berhasil dirancang berdasarkan knowledge management cycle untuk mendukung pengolahan pengetahuan secara efektif, mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge, serta meningkatkan stock of knowledge perusahaan. Sistem ini mampu mengatasi keterbatasan yang ada pada CMMS sebelumnya dengan menyediakan fitur-fitur yang mendukung efisiensi pengelolaan material, dokumentasi proses maintenance, dan distribusi pengetahuan secara struktur. Selain itu, knowledge management ini juga andal, responsif, dan mempermudah karyawan baru dalam mempelajari prosedur pekerjaan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan operasional di PT XYZ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.